Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indah Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi PSAS yang akan muncul nanti di soal ujian penilaian sumatif akhir semester 1 atau semester ganjil. Nah, untuk itu, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan kisi-kisi serta contoh soalnya, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Oke, nah cara memahami apa sih yang ada di kisi-kisi ini, di antaranya biar lebih mudah memahami, kalian fokus ke yang pertama, yaitu materi pokok. Setelah kita memahami materi pokok yang akan muncul nanti di soal, selanjutnya kalian harus pahami yaitu soal nomor berapa dari materi pokok tersebut itu akan muncul. Nah, setelah memahami materi pokok, nomor soal, serta yang terakhir yaitu bentuk soal nanti seperti apa. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, di dalam materi pokok ini ya, ntar dulu. Nah, seperti ini. Nah, di dalam materi pokok ini ada yang pertama yang akan muncul tentang kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Yang kedua yaitu perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Yang ketiga yaitu proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana materi pokok ini yang sudah kita bahas di bab pertama ya betul. Ini sudah kita bahas di bab 1. Nah, sedangkan yang berikutnya nomor soal. Nah, nomor soalnya itu tentang bab 1 ini akan muncul di soal nomor 6 ya. Lalu juga di soal nomor 1. Nah, soal nomor 6 bentuknya adalah PGK, artinya pilihan ganda kompleks. Jadi kalian nanti akan menemukan beberapa jawaban yang benar itu selain dari satu atau dua jawabannya. Jadi maksud dari pilihan ganda kompleks ini berarti kalian memilih jawaban lebih dari satu jawaban yang benar. Yang berikutnya di sini ada di soal nomor satu ya. Nah, soal nomor satu bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda biasa. Artinya kalian hanya memilih satu kunci jawaban yang paling tepat. Oke, kira-kira bisa dipahami. Jadi yang harus kalian pahami dalam kisi-kisi soal ini diantaranya yang pertama adalah materi pokok, yang kedua adalah nomor soalnya kira-kira nanti akan muncul di soal nomor berapa materi pokok tersebut, serta yang ketiga adalah bentuk soal atau tipe soal dari materi tersebut. Nah, jadi kita akan bahas dulu di contoh soalnya atau latihan soalnya dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 1 yaitu indikator soalnya seperti ini ya. Nah, akan disajikan teks proklamasi, siswa diminta menyebutkan nama lembaga yang menyusun Piagam Jakarta. Bapak ulangi, jadi soal nomor 1 nanti yang akan munculnya itu adalah kalian akan dimintai menyebutkan, ya, menyebutkan nama lembaga. Nama lembaga apa? Yaitu yang menyusun Piagam Jakarta. Nah, kira-kira lembaga apa sih yang menyusun Piagam Jakarta ini? Nah, itu yang akan muncul di soal yang pertama. Kita cari soal yang kedua di nomor soal ya. Ini 11, 16, 21. Nah, ini. Ini soal nomor 2 masih pilihan ganda biasa. Soal nomor 3 pilihan ganda biasa. Gitu ya. Nanti kita cari nomor 4 dan nomor 5. Nah, kita fokus ke nomor 2, soal nomor 2. Materinya di sini, ini kan materi, ya. Nah, materinya di sini nomor 1, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagaimana kita sudah pelajari bahwasannya penerapan nilai-nilai Pancasila ini dipelajari di bab 2, ya. Nah, jadi penerapan nilai-nilai Pancasila ini dipelajari di bab 2.
Adapun indikator soalnya, ini indikator soal. Nah, indikator soal nomor 2 itu akan disajikan narasi, siswa diminta untuk menentukan penggolongan sila Pancasila berdasarkan deskripsi narasi tersebut. Adapun soal nomor 3 disajikan berita singkat, siswa diminta menganalisis sikap yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima yang dikaitkan dengan teks berita. Jadi soal nomor 1 tadi akan munculnya itu materi bab 1, soal nomor 2 dan nomor 3 yang akan munculnya itu adalah materi bab 2 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 dan nomor 5 ya, cari soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, ini ada soal nomor 4 dan nomor 5. Soal nomor 4 masih bentuknya PG biasa, artinya kalian hanya memilih satu jawaban yang paling tepat, serta nomor 5 pun sama, yaitu tipe soalnya itu adalah pilihan ganda biasa. Artinya kalian hanya memilih satu jawaban yang paling tepat. Nah, untuk soal nomor 4 dan nomor 5, di sini materinya yaitu materi bab terakhir, artinya bab 3 dengan rincian materi yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta makhluk Tuhan Yang Maha Esa gitu ya di bab 3 ini. Terus juga pengertian norma, macam-macam norma serta bertindak sesuai dengan norma. Nah, adapun indikator soal di nomor 4 yaitu disajikan gambar dan cerita, siswa diminta menentukan norma dari sanksi yang tampil pada gambar dan cerita. Nah, jadi soal nomor 5 adalah disajikan informasi singkat, siswa diminta menentukan akibat dari pelanggaran norma kesopanan. Oke, itulah kisi-kisi dari soal 1 sampai dengan soal nomor 5 dengan tipe soal pilihan ganda biasa. Artinya kalian hanya memilih satu jawaban yang paling tepat. Kita bahas saja ke soalnya ya, latihan soalnya dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk kisi-kisi dari nomor 6 sampai berikutnya, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Baik, ini adalah pembahasan soal PSAS sesuai dengan kisi-kisi yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, yaitu kelas 7 SMP MTS Sederajat, Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2025-2026. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 1. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Teks proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berdasarkan teks di atas, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang didukung oleh berbagai lembaga dan tokoh bangsa. Sebelum proklamasi disusun sebuah naskah penting yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Lembaga yang bertugas menyusun Piagam Jakarta adalah titik-titik. A. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. B. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang C. Panitia 9. D. Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah naskah penting yang dikenal dengan Piagam Jakarta itu ditanyakannya itu adalah lembaga ya. Lembaga yang bertugas menyusun Piagam Jakarta itu siapa? Yang A. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu adalah badan yang menggantikan BPUPK. Jadi Bapak rasa yang A kurang tepat ya, kita eliminasi dulu yang A ini kurang tepat. Yang B, BPUPKI. Nah, BPUPKI ini melaksanakan 2 kali sidang. Ada sidang yang pertama yaitu membahas tentang apa? Membahas tentang dasar negara, terus sidang yang kedua membahas tentang undang-undang dasar. Yang C adalah panitia 9, simpan dulu panitia 9. Yang D Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, kalau KNIP yaitu yang dihasilkan dalam sidang PPKI ya. Nah, kalau yang D ini kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Nah, jadi lembaga yang bertugas menyusun Piagam Jakarta itu adalah Panitia 9. Lanjutkan soal nomor 2.
Teks berikut untuk menjawab soal nomor 2. Suatu hari, warga desa Sukamaju melaksanakan musyawarah untuk menentukan jadwal kerja bakti membersihkan sungai yang tersumbat. Dalam musyawarah itu, setiap warga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya. Setelah berdiskusi panjang, mereka mencapai kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari siapapun. Hasil keputusan kemudian dijalankan bersama dengan penuh tanggung jawab dan semangat gotong royong. Nilai-nilai yang tercermin dalam narasi tersebut paling sesuai dengan pengalaman sila ke titik-titik. A. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. B. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam teks narasi berikut ini, yaitu sedang terjadi musyawarah ya. Musyawarah untuk apa? Untuk menentukan kerja bakti membersihkan sungai yang tersumbat. Nah, di sini nilai Pancasilanya itu ada musyawarah, juga berdiskusi panjang. Nah, musyawarah itu termasuk ke dalam penerapan sila yang keempat ya, yaitu ada permusyawaratan di sini. Yaitu jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya nomor 3, teks berita singkat soal nomor 3. Beritanya adalah tentang distribusi bantuan tidak merata. Pemerintahan desa menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak banjir. Namun beberapa warga mengeluhkan karena bantuannya hanya diberikan kepada keluarga yang dekat dengan perangkat desa saja. Sementara banyak warga lain yang rumahnya rusak parah justru tidak mendapat bantuan sama sekali. Hal ini menimbulkan rasa kecewa dan ketidakadilan di masyarakat. Berdasarkan teks berita tersebut, sikap yang tidak sesuai dengan pengalaman Pancasila sila kelima adalah titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sikap yang tidak sesuai ya. Yang tidak sesuai dengan apa? Dengan Pancasila sila yang kelima. Yang A, menyalurkan bantuan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Nah, kalau ini adalah sesuai dengan sila yang kelima. Yang B, membagi bantuan secara adil dan merata tanpa pilih kasih. Ini juga sesuai dengan penerapan sila yang kelima. Yang C, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ini juga sesuai dengan Pancasila sila yang kelima. Yang D, memberikan bantuan hanya kepada kerabat atau orang yang dikenal. Nah, justru ini adalah yang tidak sesuai dengan penerapan Pancasila sila yang kelima. Yaitu kenapa tidak sesuai? Karena memberikan bantuannya itu hanya kepada kerabat atau orang yang dikenal saja. Jadi jawaban yang D adalah yang tepat, yaitu yang tidak sesuai dengan pengalaman Pancasila sila yang kelima. Soal nomor 4. Seorang pengendara sepeda motor diberhentikan oleh polisi karena menerobos lampu merah di persimpangan jalan. Di tangan polisi terlihat surat tilang yang akan diberikan kepada pengendara tersebut. Petugas kepolisian sedang melakukan razia lalu lintas di pagi hari. Beberapa pengendara tertib mengikuti aturan, namun ada satu pengendara yang tetap melanggar lampu merah. Polisi menegur dan menilang pengendara tersebut sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. Berdasarkan gambar dan cerita di atas, sanksi yang diberikan termasuk penerapan norma 3 titik. A. Agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma hukum. Nah, karena ini adalah tentang peraturan lalu lintas, berarti ya berkaitan dengan apa? Dengan norma hukum, ya. Yaitu norma yang sumbernya dibuat oleh lembaga resmi suatu pemerintahan atau suatu negara. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 5. Di sebuah rapat OSIS, Raka berbicara dengan nada tinggi dan memotong pembicaraan temannya yang sedang menyampaikan pendapat. Beberapa teman terlihat tidak nyaman dan memilih diam. Setelah rapat selesai, banyak teman yang enggan berbicara lagi dengan Raka karena dianggap tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Berdasarkan informasi tersebut, akibat dari pelanggaran norma kesopanan dilakukan oleh Raka adalah titik-titik. A. Ditegur oleh guru BK karena melanggar peraturan sekolah. B. Dikenai denda atau hukuman dari pihak berwenang. C. Dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap tidak sopan. D. Dikenakan sanksi hukuman karena mengganggu ketertiban umum. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sanksi yang tepat akibat melanggar norma kesopanan yang dilakukan oleh Raka.
Jawaban yang benar itu adalah jawabannya tentunya dijauhi teman-temannya ya, karena dianggap tidak sopan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Nah, sanksi untuk norma kesopanan itu adalah dijauhi atau dicemoohi ya oleh teman-temannya. Karena Raka itu dianggap berbicara dengan nada tinggi dan memotong pembicaraan temannya yang sedang menyampaikan pendapat. Jelas itu adalah kurang sopan atau tidak sopan gitu ya. Jelas itu adalah tidak sopan. Nah, pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pembahasan soal berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.